seluruh kekuatan Naruto, asal, dan cara kerjanya. Pertama, ada Naruto biasa, atau yang lebih kita kenal sebagai Naruto abis tim skip 3 tahun, karena latihan sama Jiraiya. Dan selama 3 tahun latihan, Naruto versi ini cuma bisa bikin Rasengan yang lebih gede. Lawak emang. Lalu, dalam pelatihan bareng Kakashi dan Yamato, akhirnya Naruto bisa update Rasengan dengan nambahin elemen alam, yaitu angin. Dalam pelatihannya ini, dia cuma butuh waktu sekitar beberapa dasar saja. Dan jumlah Rasen Shuriken yang bisa dia bikin di mode ini, yaitu cuma 3. Emang kalau lebih kenapa bang? Ya dia wafat. Oke, lanjut yang tahap kedua. Di tahap kedua, Naruto punya kekuatan dari alam yang namanya Senjutsu. Dan untuk bisa Senjutsu atau Sage mode, Naruto harus latihan dulu sama kodok yang bernama Fukasaku di Gunung Miyaboko. Seberapa jauh jarak tempatnya? Fukasaku nggambarin kalau jalan kaki seenggaknya Naruto harus jungkir balik selama sebulan. Nah, dalam metode belajarnya, dia sedikit nge-cheat karena pakai minyak khusus yang bersumber dari Gunung Miyaboko. Dan makanannya juga khusus sih. Dalam bentuk Sage mode, Naruto punya beberapa peningkatan, diantaranya kekuatan fisik meningkat. Contohnya bisa banding badak asli Surabaya. Respon sama sensitivitas meningkat. Contohnya bisa rasain serangan dari belakang atau rasain kekuatan batang hitam dari Pain. Dan yang paling utama, cadangan cakranya juga meningkat. Dalam bentuk Sage mode, Naruto bisa ngeluarin seenggaknya 2 Rasen Shuriken tanpa resiko. Ketiga, ada Naruto mode ngamuk 1-3. Mode ini bisa aktif setelah Naruto dapat bisikan setan yang ada dalam dirinya. Ciri-ciri yang ada di dalam mode ini antara lain, muncul kumis, mata Naruto kayak setan, dan punya jaket asli setan. Dalam wujud ini, dia punya beberapa peningkatan, kayak kecepatan tinggi, regenerasi tubuh, dan yang pastinya, punya aura setan tingkat tinggi. Oh ya, dalam mode ini, Naruto pernah mukulin Sasuke sampai mampus di lembah kematian. Sekarang, yang keempat. Yang keempat, masih sama. Naruto mode ngamuk, tapi ekor 4-8. Kenapa beda bang? Karena di mode ini, Naruto udah kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu akal sehat. Ciri-ciri mode ini antara lain, jaket asli setan Konoha udah kakak kelihatan lagi, karena berubah jadi merah yang nyatu sama kulit. Dan kulit Naruto juga rusak, karena cakra Kyuubi itu sebenarnya kayak pisau bermata 2. Lalu, mata Naruto juga udah mulai hilang karena berubah jadi putih semua. Di tahap ini, biasanya orang akan mulai kocar-kacir, lari, karena Naruto udah nggak bisa ngendaliin diri. Satu orang yang malah tolol ngedeketin dia, itu ya cuma si Tepos. Terus, ngehentinya gimana bang? Ya, pakai kalung Hokage atau elemen kayu. Lalu, kemampuannya antara lain, udah bisa pakai Bijudama, walau dalam kondisi setengah manusia. Mulai muncul tulang dan daging yang jadi cikal bakal Kyuubi utuh. Tangannya bisa panjang, kulitnya keras gak bisa ditembus, dan kecepatan, kekuatan, serta jumlah serangan yang bisa dikeluarin udah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dalam mode ini, pertarungan yang paling fenomenal adalah saat Naruto ngelawan Orochimaru dan ngelawan Pain. Pas ngelawan Orochimaru, jujur, itu kekuatan gila. Dan pas ngelawan Pain, terus terang, cara dia ngehajar Pain itu brutal banget. Mungkin, di antara lawan Kaguya dan Madara sekalipun, Naruto nggak akan pernah sekeren ini. Oke, lanjut tahap kelima. Tahap kelima, ada Naruto KCM 1, atau Naruto Kyuubi Chakra Mode, atau Naruto Mode Biju. Mode ini bisa Naruto peroleh setelah Naruto nyolong Chakra Kyuubi yang dia kurung dalam sangkar. Cara kerjanya gini, Naruto nyolong Chakra Kyuubi, dan Kyuubi-nya balik nyolong Chakra Naruto. Ya pada intinya, kayak barter lah. Dalam mode ini, Naruto punya kemampuan antara lain, jadi lampu malam, punya kecepatan cahaya, punya energi kehidupan yang kuat, punya kemampuan sensor untuk rasain emosi, dan punya tangan yang bisa multifungsi. Contohnya, kayak bikin Rasengan jarak jauh, bikin Rasengan lewat punggung, bikin Rasen Shuriken mini, Rasen Shuriken normal, Rasen Shuriken jumbo, dan seterusnya. Kelemahan mode ini ada 2. Yang pertama, kalau Naruto terus maksa ngambil Chakra Kyuubi, Kyuubi-nya juga
bakal tetap maksa ngambil cakra Naruto. Nah, kalau diterusin, mereka berdua bakal mati kering. Dan yang kedua, kalau Naruto kencing di malam hari, aduh, gak usah dibahas lah ya. Dan yang keenam, ada Naruto KCM2. Nah, Naruto KCM2 bisa Naruto peroleh setelah Kurama ngebolehin Naruto make cakranya tanpa syarat barter. Buat yang belum paham, prinsipnya gini. Naruto mode ngamuk, Naruto dapat setelah Kyuubi ngambil alih tubuhnya. Naruto KCM1, Naruto dapat setelah Naruto yang ngambil cakra Kurama dengan maksa. Dan Naruto KCM2, Naruto dapat setelah Kurama ngebolehin Naruto make cakranya secara sadar tanpa syarat barter apapun. Misalnya, kayak tubuh, akal, cakra, dan sebagainya. Dalam Kurama Cakra Mode 2, Naruto punya baju yang makin detail. Dan untuk kemampuannya, antara lain, dia jadi bisa ngeluarin Kurama yang terbentuk dari kumpulan cakra. Mode Biju ini, walau kelihatan cuma berbentuk cakra, nyatanya dia bisa punya kesadaran kayak mode Biju milik Hachibi. Buktinya, kalau cakra mode Bijunya diambil, otomatis Biju yang ada di dalam tubuh Naruto juga ikut keambil. Yang ketujuh, ada Naruto KCM plus Naruto Sage Mode. Di mode ini, semua kemampuan Naruto itu meningkat. Hampir sama dalam bentuk manusia. Cuman bedanya, KCM plus Sage Mode itu sanggup Naruto pakai untuk melawan makhluk anomali kayak dewa atau alien. Dalam mode ini, Naruto punya mode Biju yang makin kuat. Akurasi dan respon serangan meningkat karena Sage Mode bisa rasain barang tanpa melihat. Di mode ini juga, Naruto bisa collab sama Sasuke yang pakai Susanoo sebagai armor. Jujur sih, lebih keren yang versi kuda-kudaan di opening timbang yang collab. Oh ya, di Kurama Cakra Mode juga, Naruto pernah bagiin cakranya ke pasukan aliansi Shinobi. Dalam mode ini, semua pasukan aliansi punya peningkatan seenggaknya 2 atau 3 kali lipat dari aslinya. Bahkan, di lain sisi, ini juga bisa Naruto pakai untuk nyembuhin mereka dari jarak jauh. Dan ini yang terakhir, atau yang ke-8. Yang terakhir, ada Naruto mode Ashura, atau Naruto Rikudo, atau Naruto Six Path. Mode yang ini jadi yang paling spesial dari yang lain, karena selain punya kekuatan yang jauh lebih kuat, mode ini juga hadiah dari kakek Rikudo. Kakek Rikudo ngasih kekuatannya bukan untuk sekedar warisan karena Naruto reinkarnasi anaknya, tapi juga sebagai upaya terakhir untuk ngehantiin ibunya yang dulu dia segel bangkit lagi. Dari segi kekuatan yang setara sama Naruto Six Path, cuma Kaguya, Sasuke, Madara Rikudo, dan Obito Rikudo. Sedangkan kemampuan yang Naruto punya dari mode Ashura, antara lain, bisa ngehantiin Maitogai dari kematian menjadi abu, bisa numbuhin mata baru buat Kakashi, bisa nolong Obito dari kematian, dan sebagainya. Berkat mode Ashura, Naruto dapat kekuatan yang cuma dimiliki sama Rikudo Sennin, yaitu kayak kemampuan terbang, penguasaan 5 elemen dasar, dan kepemilikan Gododama yang dikatakan bisa ngancurin seseorang sampai ke titik jiwa. Nah, dalam penerapan atau pengaplikasiannya pada Rasengan, Naruto pernah make Cakra Pseudo untuk bikin Jinton Rasengan yang digunain untuk nahan Madara, bikin Rasen Shuriken yang dipakai untuk nebang pohon Shinju, bikin Bijudama Rasen Shuriken yang dipakai untuk nangkis meteor Madara, dan bikin 9 variasi Rasen Shuriken yang dipakai untuk nyerang Kaguya. Oh iya, BTW, efek serangan ini bisa bikin Biju yang ada di dalam tubuh Kaguya gak seimbang dan pengen keluar. Lalu, jurus terkuat yang Naruto punya di mode Ashura, yaitu bisa bikin beberapa Bunshin yang sama-sama punya bentuk mode Biju Kurama. Bayangin, kalau seumpama satu Bunshin Naruto itu setara sama Kurama asli, berarti kalau Naruto bikin 5 Bunshin aja, Naruto udah bikin 5 monster gentayangan di langit. Kenapa gua panggil monster? Karena Naruto mode Biju pernah ngelawan 7 Biju yang dikendaliin Obito. Lalu, jurus pamungkasnya adalah Kurama ngumpulin cakra alam yang bikin mode Biju Naruto punya 3 kepala dan 6 tangan. Gue nggak tahu pasti sekuat apa mode ini, karena emang nggak pernah ditampilin gelut. Tapi yang pasti, dari mode Biju kepala 3, Naruto bisa bikin Rasen Shuriken dengan ukuran yang super gila, yang dia beri nama Rikudo Chou Odama Rasen Shuriken. Karena TKP di langit, efek ledakannya nggak begitu terasa. Tapi, kalau dilihat dari atas bumi,
itu kelihatan bikin pusaran dan ngebentuk tornado. Sementara shockwave atau gelombang kejutnya sanggup bikin Kakashi yang notabene jauh dari TKP ngerasain seberapa ngerinya itu.